Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang Miss akan membahas materi yang ada di buku paket bahasa Sunda, yaitu halaman 29, materi bab 3 sisindiran. Perhatikan, di sini ada panyung sibasa perkara sisindiran. Salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi ugeran nyaeta sisindiran. Nah, sisindiran teh asalna tina kecap sindir. Jadi sisindiran itu asalnya dari kata sindir. Hartina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Yaitu artinya percakapan atau obrolan yang dibicarakan apa adanya, yang direspon dengan jujur langsung ke pokok permasalahan, itu ya yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan kata sindir. Dina sastra Indonesia mah sisindiran teh sok disebut pantun. Kalau di sastra Indonesia sisindiran itu biasanya kita sebut dengan pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi tempah sindir. Zaman dulu ada yang namanya tempah sindir atau berbalas pantun. Jadi saling balas membalas pantun. Upama nilik wanguna sisindiran teh kauger atau dibatasi ku purwakanti. Jadi sisindiran itu dibatasi oleh purwakanti. Purwakanti itu apa? Purwakanti itu sasaruaan kecap atau engang. Sasaruaan kecap itu kata yang sama. Atau engang. Engang itu apa? Suku kata. Jumlah engang, jumlah suku kata. Jadi engang itu suku kata ya. Kalau purwakanti kata yang sama atau suku kata, kemudian jumlah engang, jumlah suku kata dina unggal jajar atau padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Jadi maksudnya sisindiran itu dibatasi oleh kata-kata, beberapa kata yang sama atau suku kata yang sama. Nah, kemudian jumlah suku kata di setiap jajarnya, di setiap padalisan itu jajar juga dibatasi. Kemudian jumlah padalisan pada setiap baitnya itu pun dibatasi. Jadi dibatasi oleh kata-kata yang sama atau suku kata yang sama. Kemudian dari satu baris itu dibatasi oleh beberapa jumlah suku kata. Kemudian baris per barisnya pun dibatasi oleh bait gitu ya. Seterusnya, kalau dilihat dari wangun dan isinya, sisindiran itu bisa dipasang-pasang menjadi 3 golongan, bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yaitu ada sisindiran paparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Malah ya oge nu nyebutkeun yen tata rucingan ge kaasup sisindiran. Jadi ada yang menyebutkan kalau sisindiran itu kalau tata rucingan itu tebak-tebakan juga termasuk ke dalam sisindiran. Lanjut. Nah, ini ada contoh sisindiran kamana jalan ka Jogja, kaditu ka panglumasan, kamana jalan ka surga, kaditu ka pangaosan. Jadi sisindiran di luhur kaasup kana wangun rarakitan. Contoh sisindiran di atas itu termasuk sisindiran rarakitan. Jumlahna aya sapada, ada 1 bait, kemudian ada 4 baris. Dalam 1 bait contoh di atas ada 4 baris. Nah, coba kalian perhatikan
baris A dan baris B itu cangkang, baris C dan baris D itu esi. Pada baris A, kata pertamanya kamana sama dengan kata pertama yang ada di baris C, kamana. Kemudian baris B, kata pertamanya kaditu sama dengan kata pertama yang ada di baris D, kaditu. Jadi kenapa disebut sisindiran rarakitan? Karena di tiap baris itu kata pertamanya biasanya sama kalau untuk sisindiran rarakitan. Jadinya seperti ini ada siga puhu awi dina rakit. Maksudnya seperti buluh kayu yang diikat sejajar pada rakit. Kalian tahu rakit? Rakit itu perahu yang biasanya digunakan di danau, perahu kayu ya. Nah, biasanya perahu-perahu kayu itu terbuat dari buluh kayu yang diikat sejajar. Gitu ya. Makanya disebut sisindiran rarakitan. Seperti buluh kayu yang diikat berjajar. Yaitu kata depannya ada yang sama, beberapa kata depannya ada yang sama untuk sisindiran rarakitan. Nah, kita perhatikan kembali sebentar. Ditilik tina eusina rarakitan teh aya nu silih asih piwuruk, aya oge nu sasabred. Jadi rarakitan itu dibagi menjadi 3. Ada rarakitan silih asih, ada rarakitan piwuruk, dan ada juga sasabred. Silih asih, yang dimaksud rarakitan silih asih itu apa? Yaitu isinya menceritakan sesuatu kasih sayang atau sesuatu yang kita sayangi. Sedangkan piwuruk itu isinya merupakan nasihat-nasihat atau pepatah. Nasihat, pepatah, wejangan, itu namanya rarakitan piwuruk. Dan satu lagi yaitu sesebred. Sesebred mah eusina teh banyol atau humor. Kalau rarakitan sesebred itu biasanya isinya bercandaan ya, banyol itu bercandaan, guyonan. Kemudian di sini ada contoh rarakitan piwuruk, rarakitan silih asih, dan rarakitan sesebred juga ada. Sekarang kita membahas paparikan. Kalau paparikan biasanya sama dengan rarakitan. Dalam satu bait ada 4 padalisan, kemudian dalam 2 padalisan cangkang dan 2 padalisan isi. Perhatikan di bawahnya itu contoh untuk rarakitan. Bedana ari paparikan mah kecap panungtung dina unggal padalisan teh teu sarua tapi ukur mirip atawa padeukeut cora wungkul. Jadi kalau untuk paparikan di tiap panungtung itu ujung, di tiap ujung baris itu tidak sama. Kata di tiap ujung baris itu tidak sama, tetapi mirip. Tidak sama ya, tidak sama tetapi hanya mirip saja. Atau suaranya berdekatan sehingga disebut pare. Kalau dalam bahasa Sunda, deket itu, berdekatan itu sama artinya dengan parek atau parik. Makanya kita sebut makanya sisindirannya disebut dengan sisindiran paparikan, karena maksudnya suaranya itu tidak sama tetapi mirip-mirip, artinya berdekatan. Berdekatan itu dalam bahasa Sunda disebut parik. Jadi sisindiran paparikan gitu ya. Nih beda ya. Kalau untuk yang sisindiran, contoh sisindiran paparikan, dia di awal kata pertama untuk tiap barisnya tidak ada yang sama. Katumbiri cigeulis, katumbiri dicigeulis, diciterep kaci amis, kaciri seuri nu geulis, mun ditetep beuki manis gitu.
Kemudian dina paparikan di luhur kecap cigelis dina pada lisan A suarana padeket jeung kecap gelis dina pada lisan C. Dari contoh di atas, maksudnya cigelis itu suaranya hampir sama dengan gelis yang baris A dan yang baris C. Perhatikan, ada yang baris A dan baris C. Baris A itu cigelis, yang baris C itu gelis. Katanya sama sekali tidak sama, sama sekali berbeda makna. Tetapi suaranya hampir mirip atau berdekatan. Nah, itu disebutnya parik, ya. Kitu deui kecap Ciamis dina pada lisan B sorana padeket jeung kecap manis. Nah, kemudian ada Ciamis. Ciamis itu nama tempat. Kemudian manis. Manis itu kata sifat. Dua makna yang berbeda tetapi suaranya sama, berdekatan. Ya, gitu ya. Teu beda jeung rarakitan dina paparikan G jumlah engang dina unggal pada lisan T aya 8. Jadi sama, jumlah suku katanya ada 8. Lanjut. Nah, ditilik dina eusina paparikan G aya nu silih asih piwuruk. Sebentar. Nah, ditilik dina eusina paparikan G aya nu silih asih piwuruk, aya oge nu sasabred. Jadi sama paparikan sisindiran paparikan juga dibagi 3. Paparikan piwuruk, silih asih, piwuruk dan sasabred atau guyonan. Kemudian di sini ada contoh paparikan piwuruk. Kita lanjut halaman selanjutnya. Ini untuk contoh paparikan silih asih yang atas dan paparikan sasabred.